المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فصل في آداب الاستيقاظ من النوم. Jadi ada semua ada naum enggak nyindir judulnya ini faslun fi adabil istiqazi minan naum. Pasal ini menerangkan etika bangun tidur. Kalau istilah orang Belanda etiket. Kalau dalam kuantum fisik tidur, etika bangun tidur. Paling-paling yang tahu etika bangun tidur itu lagu. Kalau bapak-bapak nyari kopi lalu mudun atau nanya istrinya, "Mah, ada sarapan belum?" "Belum." Tidur lagi ya. Makanya Mbak Marijan bikin lagu seperti itu kritik pedas buat kita ya, memang kalian tidur gitu. Kenapa sih kok sekian banyak kitab selalu ada pembahasan tentang etika bangun tidur? Bahkan di Al-Quran sendiri tidak hanya soal bangun tidurnya, sampai waktu tidur juga diatur. Bahkan tidur pun disuruh oleh Al-Quran. Tidak boleh orang begadang terus, nanti kurang darah. Ya, ada lagunya kan? Begadang jangan begadang. Tapi ada Al-Quran mengajarkan bahwa jangan tidur, ngantuk itu nikmat Tuhan yang paling prinsip. Karena dulu ketika zaman perang Islam dikejar dari sana sini, orang boro-boro tidur, ngantuk aja tidak bisa. Keamanan tidak terjamin, perut lapar, boro-boro tidur, ngantuk aja nggak bisa. Makanya ngantuk itu berharga. Di Al-Quran ada amanatan doa sejak syalail, kedamaian umat Islam gara-gara bisa ngantuk. Makanya kalau ente ngaji ngantuk itu orang paling damai sedunia. Apalagi baru bismillah sudah merem tidur, waduh nikmat banget. Makanya tidak boleh kalau ada orang ngaji tidur ngantuk dibangunin, tidak boleh. Ya, biarkan saja dengan dunia itu. Ya, karena itu nikmat. Karena ternyata cirinya orang tidak damai, bahasa sekarang stres itu tidak bisa tidur, makan banyak tetap nggak ngantuk-ngantuk. Kalau orang normal kan makan banyak kemakaran plus tidur. Apalagi orang darah rendah baru makan satu tusuk sudah gelayang tidur. Bagi kelompok tertentu tidur itu jadi kebutuhan. Waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Allah menciptakan malam itu untuk istirahat, untuk tidur. Jadi kalau ada orang tidak bisa tidur malam, tidur di waktu malam, nah itu harus sering-sering mandi, kerucuk, ya, bukan ngopi. Nggak bisa tidur malah ngopi. Tapi aja semua ngopi mau wafat
bebas deh, bebas hambatan, pokoknya tidur terus. Dan ternyata indahnya Islam menyediakan media orang untuk tidur nyenyak gratis dan dapat ibadah. Tahu, mendengarkan orang khotbah Jumat, waduh itu paling nikmat. Apalagi khotbahnya sampai setengah jam, waduh kemana-mana. Jadi kalau ente eksekutif muda nggak bisa tidur, dengerin khotbah Jumat, dengerin aja. Masuk masjid, dengerin, pura-pura dengerin, lama-lama kan gelap. Karena khotbah Jumat itu enak, diceramai, dipidato, dinasehati, adem kan, ya tidur. Karena orang zaman dulu kalau mau pergi Jumatan, habis capek kerja, mandi bersih, pakai wangi-wangian, badan segar, duduk bukan di kursi, di lantai. Lantainya adem. Ya, masuk ke pantat kesaraf, fresh semua, ya tidak ada tegang, otomatis tidur. Sampai iqomah pun ya bisa masih tidur, nggak bangun-bangun. Saking nikmatnya dengarkan khotbah Jumat. Makanya kalau ente khotbah Jumat jangan lama-lama, khawatir nggak didengerin orang, cuma tidur semua. Juga ada waktu-waktu yang kita tidak boleh tidur habis asar. Ya. Kalau tuanya, mudanya kuat, tuanya linglung, pikun. Kalau lagi cerdas, kecerdasannya mudah berkurang. Jangan. Banyak hadis yang mengatakan bahwa tidur setelah asar berpotensi buruk bagi kesehatan, terutama akal, daya ingat. Apalagi tidur sehabis subuh. Nah, mengapa orang Islam tidak cepat kaya? Karena habis subuh tidur. Ayam sudah cari makan, ente masih tidur. Kan ketinggalan. Sama ayam aja kita kalah. Padahal kata Rasul, inna fil hutuwi barokah, bakiru fi thalabil rizqi. Bangun pagilah kamu kalau mau mencari rezeki. Saya jamin ente malam baca Quran, tahajud, doa macam-macam. Ya, subuhnya kesiangan ke pasar jam 10 terjamin. Apa jaminannya? Ya kata orang, Pak nggak jualan. Ya iya, orang jam 10 baru bangun. Ya itu manfaatnya atur waktu tidur. Oke. Jadi pertama, prinsip dasar dari Al-Quran, kalau tidur itu malam hari, kerja, cari nafkah, jalan-jalan, bersirat siang hari. Tapi kan sudah beda zaman modern. Ya, ada memang orang yang usahanya harus malam, jualan nasi goreng, martabak, ya, cilok, ya ada, tergantung permintaan konsumen. Tapi tetap harus ada waktu khusus di malam hari kita dialog dengan Tuhan. Orang kan sering memandang sebelah mata, Kang Masih. Ketika ada orang usaha cari uang malam hari, dibilang melanggar sunatullah macam-macam gitu kan. Tapi ketika mubalik ceramah setiap malam keliling kampung-kampung sampai pagi, tidak ada yang mengkritik kalau itu memutarbalikan waktu. Makanya tidak usah
ngaruh biru. Nanti tidak usah mengkritik orang yang jualan nasi goreng di malam hari. Toh kiai itu kalau ceramah malam hari lebih parah malahan. Ngomongin orang, ya ngomongin orang, bikin orang lapar ngantuk. Kalau jualan nasi goreng, bikin orang kenyang, damai. Jadi pahalanya lebih besar. Waduh, pedagang nasi dibela malam ini. Gitu. Ya memang begitu, memahami norma agama harus pakai logika, jangan terlak gitu. Ya, supaya hidup tidak sempit. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idhastaiqolta, maka ketika Anda bangun minan naumi dari tidur, fastahid, bersungguh-sungguhlah, serius, antas tayaqoda, untuk bangun qabla, sebelum tulu'il fajri, terbit fajar, sebelum subuh. Mungkin yang bidoyan ya, bangun sebelum subuh, mau ngapain gitu kan, itu kasihan selimutnya nggak pernah dipakai. Nah, alasannya gitu. Selimut sebentar lagi ada yang mau punya selimut, selimutnya dari Kuningan, awet jadi. Selimutnya Kuningan, awet. Ada. Yang kedua, wal yakun, hendaklah awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Awwala ma, yang paling pertama, yajri, mengalir, ala qalbika, di hatimu, wa lisanika, dan ucapanmu, adalah zikrullahi ta'ala. Minimal bangun tidur itu alhamdulillah aja. Waduh, masih pegel mah aja, alhamdulillah. Karena ketika kita tidur, kita nggak pernah minta sama Tuhan, Tuhan besok saya pengen hidup lagi, nggak pernah minta kan? Tapi tahu-tahu hidup. Itu sebabnya harus alhamdulillah. Tetangga kita ngomong puji Tuhan, sama saja. Puji Tuhan sama alhamdulillah, sama saja kan? Sama enggak? Oh, ragu. Bedanya apa? Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau sudah bisa alhamdulillah, ya nggak usah diganti. Minimal bangun tidur alhamdulillah. Atau kata orang Jawa, kesun gusti kita urip maning oli kan? Oli. Bisa mengkonon. Masa waktu wanita dia jadi bahasa Inggris ya kelenger. Kesun gusti kita urip maning, waras maning, bisa makaya maning kan. Fakul inda dzalika. Nah, ini ucapan doanya minimal kayak gini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang lumrah. Kalau yang mau panjang-panjang ya mangga. Tapi bagi saya sih daripada panjang-panjang tidak ngerti, ya mendingan yang ngerti. Kesuwun Gusti urip maning orang bagus, iya. Sok kita sudah umur 20 ke atas diajari alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sedina minggu itu ke masa apalah. Ini kan pelajaran SD. Ya, jadi kalau yang SD sudah lewat, yang penting pemahaman. Ya, gitu. Kecuali mau panting tulang apalakan doa ya los.
Kayak wong kan anak tekani kiai anak pula keringan baik, sakit-sakitan di waras-waras. Kata kiainya, sudah Bang Sarma habis maghrib baca doa. Kata Bang Sarma, doanya apa Pak Kiai? Ya sebisa-bisa. Dipraktekkan doa anaknya sebisa-bisa. Push. Setiap maghrib sebisa-bisa push. Ini fakta nih, bukan ngarang ya, fakta. Karena cerita kiai saya dan orangnya di depan saya laporan seperti itu. Datang ke kiai, alhamdulillah ke kiai waras. Baca apa ya Mang Sarma? Sebisa-bisa. Maksudnya kiai, ya apa? Mang Sarma kan bukan ngaji lawas. Ya jadi kiai sebisa-bisa, kita sebisa-bisa. Ya maksudnya apa? Falak binas apa? Ya sebisa-bisa itu. Jadi yang dibaca sebisa-bisa, bukan bismillah, bukan macam-macam. Ya sembuh. Nah, ternyata di situ yang harus kita pahami, keyakinan terhadap ucapannya diberikan oleh sang kiai. Makanya orang minta sembuh, minta kaya, minta apa itu harus ada keikhlasan yang menolong dan yang ditolong. Kenapa ketika Anda sakit pergi ke dokter sembuh? Karena Anda punya sugesti. Kalau dokter itu pasti sembuh di situ. Sampai ke Jerman kayak apa, kalau nggak punya sugesti sembuh ya masa sembuh nggak akan sembuh. Makanya doa itu nggak usah model-model sih. Sebisa-bisanya aja sebisa-bisa. Jadi kayak macam surat Falak Binas, saya ngomong Falak Binas. Sedoer itu. Iya kan, salahnya kiai nggak mau baca aja Bang Falak Binas. Saya baca Falak Binas, nggak usah nyari di Quran apa surat Falak Binas yang nggak ada. Baca ada Falak Binas. Jadi doa itu yang paling penting, connect kita dengan Tuhan, yakin. Jangankan doa, ngelamun saja kalau lagi connect dengan Tuhan jadi kewujud. Ya, Egis. Kita kan hidup dari lamunan semua nih, dari kecil. Ngelamun punya motor, ngomong. Sampai kayak bibi waktu kecil kan ngelamun punya mobil sampai tidur jatuh dari ranjang blek. Tua keturutan punya mobil aja, gara-gara tidur ngelamun. Coba kalau nggak pernah ngelawan, nggak punya apa-apa. Makanya sering-seringlah ngelawan. Itu digantel. Ya. Coba belajar kaji psikologisnya orang lamun. Pasti ingatnya Tuhan. Ya. Ya nggak? Sampai lagi pusing. Ya Allah, susah banget. Ingatnya siapa? Gusti Allah, bukan kira-kira duduk. Ya, oh telepon yang mau makanya nggak bisa. Telepon mau ngerti ya, kecil. Bahwa Cirebon kota edan, kono bayang nggak bisa. Cirebon kota begitu. Ya, kalau sumber kabupaten, kalau Cirebon kabupaten ya itu. Dan bukan omongan pemaling begitu, bukan, itu sudah sah. Di kalangan pesantren juga berlaku seperti itu dan nikmat. Nah, rindu waktu kecil kalau ngomong itu. Dan yang pada Cirebon kan diri sendiri dikekiri, ya, iya deh. Ngerasa nggak? Ngerasa boleh numpang ngerjain PR akan bisa kayak semini bisa kalau dewek dikekiri. Jadi jangan itu punya keyakinan kalimat itu kalimat zalim, justru itu persahabatan abadi. Makanya nggak ada orang yang belum akrab ngomong kiri, nggak berani. Zaman sekarang nggak ada yang berani kalau gitu.
karena tidak persahabatannya tidak murni. Nah, zaman saya kecil biasa, dan itu jangan tidak percaya. Waktu 2017 saya haji, lagi nongkrong di depan Masjid Nabawi, Intongin ya. Nah, orangnya masih hidup, kepala urusan haji Kemenak Kabupaten Cirebon. Sebalan senior saya, Cuk, kira-kira gini. Saya mau jawab ini, walaupun sah gitu kan, ini Masjid Nabawi. Masa saya mau jawab iya Rik, kan enak. Ceritain, bos, lagi haji Masjid Nabawi. Iya, tapi ya latah. Jadi Ustaz kan ini Masjid Nabawi gitu. Iya. Dalam mengira tadi ngomong orang kayaknya Nabawi be anak. Mungkin mana tajik bodol ya. Indahnya persahabatan yang tidak mengenal agama begitu. Bahasanya bahasa tradisi. Jadi doa itu yang penting bahasa kita, bukan bahasa orang lain. Makanya di Mekah itu orang tawaf itu jangan dikira orang pinter semua, orang goblok semua tuh, kecil. Nah, orang naik haji itu bukan orang benar semua, bahkan orang yang yang jelek semua. Kalau yang sudah benar, sudah soleh, nggak perlu haji. Justru orang pergi haji itu dosanya dibasuh di sana, pulang-pulang bersih. Nanti kalau kotor lagi dipanggil sama Tuhan haji lagi. Jadi kalau orang yang bolak-balik haji, ya itu berarti orang yang dosa mana, tobat mana, dosa mana. Lamun badek haji peragat, pulang lagi panggil lagi haji mana, berarti badek terus betul. Makanya haji cukup sekali, jangan berkali-kali. Kalau berkali-kali haji berarti badek terus. Iya kan, haji kan jadi di sana itu nggak, orang yang belum pernah kenal masjid apa banyak. Ya. Jangan dikira yang pergi haji harus soleh itu. Oh nyumpang pirang-pirang, ya. Bahkan ada orang pergi haji niatnya nyumpang. Ya, di sana juga ada tempat penyumpangan dir. Dikira di Indonesia saja yang nyumpang, di sana banyak tempat penyumpangan. Justru top di sana. Kita buat penyumpang sukses, kualitasnya bagus di Makkah, top. Ada tempatnya saya tahu. Dan tidak akan dikasih tahu sama orang lain. Cukup saya aja. Mulailah mengenal haji balik-balik barat ya, bisa nyumpang. Sama orang di Mekah di tawaf apa juga banyak yang doa yang ngerti, yang nggak baca apa. Haji kan nggak perlu ngomong apa, yang penting bergerak. Tawaf muter-muter, olahraga haji itu. Olahraga sama belanja sama wisata itu haji. Faktanya begitu. Jadi kalau ada orang umroh 3 bulan sekali, nggak usah gini cir, itu orang pesir. Ya sama dengan yang ke Bali. Nawetunya ya, apalagi yang prestis gitu. Umroh tiap bulan, aduh, tanda yang barat, kelaparan diurus ya. Coba tanya sama Tuhan, boleh nggak kita umroh tiap bulan, tetangganya kelaparan, nggak ada yang ngurus. Nah, itu. Jadi pemahamannya sama halnya terhadap doa, esensi bukan kalimat. Ya. Makanya doa itu ragamnya macam-macam. Ya, kayak doa puasa. Saya dari kecil sampai tua Allahumma laka sumtu. Yang panjang-panjang nggak doyan, walaupun kata orang hadisnya dhaif. Bahkan tidak pernah saya baca Allahumma laka sumtu. Barang tua ngurusi temennya. Tentang maghrib yang indung udut itu seperagan. Allahumma laka sumtu kesuwen.
kayak sinetron. Di sinetron kan dipoles oleh Islam ya. Kalau mau makan doa bersama, itu sih iklan, marketing supaya laku kan. Prakteknya kan nggak ada. Mau puasa takjil dulu, korma dulu, wah suwen. Sing setempong kayak korma, misalnya onta. Oke, ya. Doa itu doa pilihan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal itu kalau mau dihafalkan. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi yang ahyana menghidupkan kami, ba'dama setelah amatana mematikan kami. Jadi tidur itu kematian. Nah, ketika bangun kehidupan. Percaya tidur kematian. Karena orang tidur tidak boleh dipidatoi, ditalkini, diceramai, terus dinasehati, suruh sholat, nggak boleh. Orang tidur aja. Yang berkewajiban sholat itu orang yang sadar, yang tidur nggak wajib. Kalau nggak bangun-bangun, ya nggak wajib, biarin aja. Yang meleknya yang wajib mengingatkan, makanya usahakan sebelum tidur itu niat. Tidur habis maghrib belum sholat isya, nanti bangun mau sholat, niatnya begitu. Nah, persoalan nanti setelah niat tidurnya amblas mati, ente nggak dosa karena sudah niat baik terus ya. Dibandingkan dengan yang tahu, itu pun kalau sudah waktunya sholat, kalau belum waktunya tidak masalah. Misalkan sudah tahu zuhur belum qiyam, tidur lalu mati, yang masih utang ya. Tapi kalau belum masuk zuhur nggak apa-apa. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihi, dan kepada Allah an-nusyur, tempat kembali. Enak kan? Ini artinya kita dialog dengan Tuhan. Doa itu dialog dengan Tuhan, jangan ingat makhluk. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ini kalau dituruti doanya panjang begini, waduh ya. Kapan sarapan nih? Doa. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzubika an tajtariha bihi su'an aw tajurrahu ila muslim aw yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Doa semua dakwah dia cek ya, wacana kayak masa segelandang dikit kata-kata teman kayak ya mana hadis sejen, doa sejen mana kayak doa Allah malakasum tuh puasa itu kan waktu saya kecil. Nah kalau ada yang aliran baru bukan begitu doanya, repot kan. Makanya pelajaran minggu kemarin yang penting kalau yang baik diawali bismillah, yang diakhiri alhamdulillah, itu saja. Fa'idha
labista siyabaka fanwi bihi imtisala amrillahi ta'ala. Biasanya kalau sudah bangun tidur, mandi, pakai pakaian. Fa idza labista, maka ketika Anda mengenakan siyabaka pakaian Anda, fanwi, maka niatlah bihi, pakai baju celana itu niatnya imtisala, menuruti amrillahi ta'ala, perintah Allah. Niatlah pakai pakaian baju celana macam-macam karena perintah Allah, bukan sekadar tradisi ya. Lalu ada orang yang bertanya, kalau pakai celana, pakai baju itu kan tutup aurat, ya, niatnya perintah Allah. Kalau yang ditutup separuh auratnya, bagaimana? Ya kan tidak semua orang auratnya tutup sebadan kan? Yang sekarang kan yang rebel-rebel itu kan rasanya Islami itu kan sebadan. Kalau yang separuh, sana pendek, kaos, gimana? Kalau yang terjadi orang tua, kalau yang terjadi kiai, gimana menyikapi? Indonesia kan tidak sama dengan Arab, yang aturannya peraturan saja. Kalau Indonesia itu berpakaian tidak diatur negara, diatur oleh masing-masing adat. Berbeda. Mana? Tapi tutup aurat wajib. Kalau nggak ditutup, dosa kan? Sekarang Fikri memproduksi kaos laki-laki dan perempuan. Kalau yang pakai perempuan berarti kaos kan segini, ininya kelihatan, dosa. Berarti Fikri dosa dong. Ayo. Padahal niatnya bagus. Pribadi. Ayo, sarjana mikir sarjana. Ayo, kau. Bahkan yang mahal-mahal itu yang kaos yang begitu daripada kaos. Ya, yang mahal kan yang begituan, yang Hammer aja. Bukan kaos capsuang. Gimana, Lesmana? Ya, yang orang Tegal Gebuk kan santri-santri semua kan, kaya raya dengan menjual pakaian. Ya, pakaiannya bukan pakaian muslim, sembarang pakaian. Kalau jualan pakaian yang tidak untuk menutup aurat dianggap dosa, maka kekayaan mereka haram semua. Waduh, sadis banget itu. Ayo, padahal uangnya untuk anaknya pesantren, bahkan anaknya jadi kiai. Coba gimana? Ya saya bukan bela Fikri, ini harus ngerti, ya kan? Atau pakaian olahraga dipakai oleh atlet-atlet. Atlet-atlet kan nggak kayak ente mau tidur pakai sarung, pakai apa, kimono, kebaya itu. Ya celana pendek, saya cowok ya, kelihatan petisnya dan macam-macam. Dosa nggak ente kalau produksi celana seperti itu? Ente orang Islam punya pemahaman tutup aurat wajib. Sementara pakaian yang ente produksi tidak nutup aurat semuanya, gitu kan? Ayo, iya kan? Nah itu sama halnya ente jualan pisau. Kalau yang beli ibu-ibu untuk motong bawang,
ente mengklaim dapat pahala. Tapi kenyataannya di Indonesia pisau dapur pun bisa untuk membunuh orang. Berarti yang bikin pisau dosa, yang jualan dosa. Wah, udah dosa kabeh. Riben. Nah, gara-gara pikiran udah dosa kabeh aku nggak bisa disugi. Ya, dagang daging khawatir, ya. Terus dagang apa lagi? Ya serba khawatir. Itu pakaian tuh begitu problemnya tuh. Sementara yang memproduksi pakaian yang fashionable, yang modis itu dan lebih laku, lebih cepat kaya. Beda dengan orang yang sekedar jualan kaos seragam petani gitu kan, kaos seragam hajatan. Keuntungannya semono-mono banget. Tapi kalau ente sering lihat televisi Paris itu kan kliwir-kliwir kan, harga M. Betul mobil ente 10 ya, kliwir-kliwir banget. Jadi niat ketika pakai baju, pakai pakaian karena perintah Allah. Persoalan nutupnya enggak penuh, separuh-separuh persoalan lain. Bahkan itu harus punya pikiran begini, Bung. Ada orang pernah mahasiswi JN rapi, ya apa seni, jangan tersinggung ya. Ini fakta. Ini dosen sing Banten, saya mahasiswa IN pakai kerudung rapi, terus boncengan kalau lanang sejen di gedung film pacaran. Jangan bilang dosa ya, belum selesai omongan. Terus ada anak yang pakaiannya asal-asalan, jalan sama cowok yang bukan muhrim, tidak sentuhan. Kang Bani Surga, siapa? Oh, ada sen. Yang Bani Surga yang pakai kerudung. Ya kan begitu. Menilai orang tuh, jangan dari pakaian dong. Ya? Jangan dari pakaian. Pakaian itu adat, tradisi. Ya. Tradisi ada, jangan dihukumi dengan agama. Berarti itu ya, jangan serba apa kaku gitu. Jadi kalau pertanyaannya, kalau yang bikin celana pendek dosa tidak? Ya tidak. Dia sudah menyumbang orang tutup orang, walaupun separuh. Setuju belum? Bos konversi. Man, setuju belum man? Setuju. Iya kan? Iya kan? Coba kalau ente dihukumi dosa. Sekarang yang bikin celana dalam hukumnya dosa enggak? Ya karena bentuknya boro-boro sebadan kan, cuma bagian itu saja. Tapi kalau tidak ada yang bikin celana dalam, bahaya. Gitu ya. Logikanya begitulah, jangan gitu. Masa orang jualan gorengan, lalu ada orang hobi makan gorengan, overdosis, kolesterol, vertigo, stroke. Apa yang disalahkan? Ya salah kamu makan. Salah siapa makan gorengan sekali makan 20? Ya salah sendiri. Jadi jangan, itulah beragama jangan gegabah. Ya Pak Dosen. Itu ya. Sudah namun
dagang pakaian kaos oblong dihukumi salah, ya bahaya. Niatilah menuruti perintah Tuhan dalam persoalan nutup aurat. Bahkan kalau ente ngajinya hakikat seperti ini, pertanyaannya, what is the meaning of aurat? Ma'hiyal aurat? Aurat itu apa? Suami istri menceritakan kejelekan suami ke temannya, suami menceritakan kejelekan istri ke temannya. Itu bukan orang, ya. Nah, paham nggak? Sepaham-pahamnya bagian. Orang belum pernah kan paham nggak? Sekarang gini aja, perbandingan nih, mazhab Maliki sama Syafi'i sama yang lain. Saya yakin orang Indonesia mazhabnya Asy-Syafi'i ya semuanya. Tapi kalau kembali ke Imam Asy-Syafi'i, ya pencipta mazhab, kita semua walaupun pakai baju nutup aurat itu belum nutup aurat. Karena apa? Karena masih ada tangan, masih kelihatan tangan, ya, pantat masih kelihatan pantat, belum nutup aurat. Kalau sholat, sholatnya nggak sah. Mau nggak begitu? Ya masih lemah ya, makanya tidak mengambil pendapat Asy-Syafi'i yang awal, tapi pendapat murid-muridnya yang sudah longgar. Nah, kalau yang Asy-Syafi'i yang awal, sholat ya pakai mukena, ke pasar ya pakai mukena, itu namanya nutup aurat karena nggak jelas jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu. Bahkan ya ada di sini juga ada di stadion saya itu kan kalau Ramadan kuliah subuh ada tanya jawab, ibu-ibu ikut tanya jawab macam-macam. Terus di sini salat jamaah itu amin, ibu-ibu ikut amin dan suaranya merdu. Kalau Pak Yono kan amin, kalau ibu amin. Dalam imamnya adib ada balik-balik imamnya. Nah, terus ada orang tua waktu kecilnya hidup di kampung diajarkan bahwa aurat perempuan, suara perempuan itu aurat. Kalau aurat berarti orang tidak boleh mendengarkan suara perempuan. Dia keberatan, pulangnya jamaah kali, karena masjid, karena bagi dia aurat. Saya balik nanya, ibu suka sholawat? Iya. Kalau Jambiah Masjid Sadam sholawatan di speaker? Iya. Aurat bukan? Nah, kalau yang nanya agak ganjen, saya tanya, ibu suka suara Elvis Sukaesih? Kan lebih aurat lagi kan? Nah, paham nih kok? Makanya soal aurat itu persoalannya di sini nih. Kini jorok beli, ya. Bahkan tadi kini jorok ada jalan lewat gak? Sejen masalah. Iya, ada modus ucul pikiran sejen tapi karena jorok. Saya bukan ngomong bohong, orang barat itu kan mencintai binatang melebihi mencintai manusia, pakai nafsu. Ya saya tahun 85 saya tahu ada
Tanda-tanda di Amerika punya herder yang tiap malam tidur bareng berciuman sambil bersenggama. Ya, ya kan? Yang itu belum lahir sih ya. Kalau saya lahirnya duluan, jadi bab maksiat tahu duluan. Iya, bab dosa tahu duluan, ngalami duluan. Itu cuman ngarang-ngarang aja. Saya juga percaya itu dosanya banyak. Saya paling banyak, hidupnya paling lama duluan. Ya, Pi? Ya, baik. Orang tua itu harus punya keyakinan dosanya paling banyak kalau ketemu anak muda, supaya tidak nyeramai gitu. Wong nang diceramai minggat cung. Ya Pak Guru. Ajar nama ngomong tinggal rumah. Ini kita ngalamin apa? Ceramai ngomong. Jadi gitu aurat. Ya. Aurat kan definisinya gini, sesuatu yang wajib ditutup, haram dilihat. Bahasanya sesuatu termasuk rahasia itu aurat. Makanya dalam pernikahan, nah ini nasihat gratis 17 Agustus 45. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu laksana pakaian, begitupun laki-laki. Pakaian fungsinya apa? Nutup aurat. Aurat itu apa? Kelemahan. Laki-laki kewajibannya nutupi kelemahan istrinya. Sang istri menutupi kelemahan suaminya. Jangan di status. Jangan kuno itu. Ya. Jadi jangan gimana? Istri saya kalau malam mau bangun, wah ya. Jangan. Pokoknya semua simpan rapat-rapat. Tuh fungsinya. Bahasanya indah kan tuh, laki-laki itu pakaian buat istrinya. Istri itu pakaian buat suaminya. Pakaiannya harus nutup aurat. Aurat aja yang jelek-jelek, yang tidak boleh orang lain tahu, tidak boleh dipertontonkan. Jadi panjang soal aurat. Makanya pakaian itu kadang-kadang jadi simbol akhlak. Ya, coba ente melaku ning pelangon nengok lambi disambut, wah selamat datang temanku. Ya, karena selamat datang temanku, karena pada bingung. Nah, iya kan? Jadi indahnya kita itu karena pakaian, indahnya agama karena akhlak, bukan ilmu yang tinggi-tinggi. Gitu kalau ngajinya terus, makanya jangan ada terlek lah memahami aurat. Jadi ibaratnya gini loh, ini sih sekedar pendapat ya. Ini kan belum kawin itu. Ya. Lawan kita ya contoh, ente lu jodoh ning IAIN, mau produk rapat. Terus aku lu jodoh ning tempat renang. Kang jelas transparan. Menurut agama ente yang bagus dari mana? Agama ente bukan agama saya. Bagus dari kampus CN atau dari kolam renang? Hah? Menurut agama ente, bukan nafsu, agama. Kalau agama kan bicara soleh dan macam-macam. Nanti dalam proses berumah tangga yang
tadinya anak yayan Pak Kerudung pas berumah tangga sehari-harinya niru yang dari kolam renang. Sementara yang dari kolam renang ketika jadi istrinya agung karena ustadz berubah pakaian santri. Kan begitu. Beragama sudah tidak hari ini untuk selamanya. Oke Dir. Jadi aja lu di kampus. Ketahuan modalnya. Honornya bilang dosen itu. Tok. Tunggu bentar sebulan praktek. Gimana nih? Pengen sering banget. Begitu ya. Beragama itu tidak untuk hari ini, untuk selamanya. Jadi jangan lihat orang kenal kopi pakai kopiah lancip. Atau jangan jujur. Siapa kopiah lancip isi amplop dulu. Ya Jim. Kopiah hitam biasanya amplop dulu. Oke. Jadi begitu maksud saya. Dan saya harus menerangkan di situ karena Al-Ghazali kan sofistik, tidak datar ulang. Yang ketiga, wahzar ayyakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalqi. Wahzar, berhati-hatilah an yakuna qasduka, niat kamu min lubsi libasika, memakai pakaian kamu mura'atal khalqi, karena pengen dinilai baik oleh makhluk. Paham Lik? Jangan sampai Anda niat berpakaian karena pengen dipuji makhluk. Kenyataannya sekarang begitu Dir. Ya beli. Ente pakai pakaian biasa, kuliah, kaos pakai karena mahasiswa. Tapi ada komunitas yang pengen dinomorsatukan dengan pakaiannya. Modalnya cuman ngulang, pengen dipanggil ustadz, pengen kiai, ya pakailah sorban, cuma macam-macam gitu kan. Itu kan pengen dinilai. Begitu maksudnya. Bukan pengen dinilai saya cantik, saya ganteng, bukan. Itu sih manusiawi dan tidak masalah. Apa mereka masih bujangan kayak yang kudu ganteng terus kudu handsome, kudu rambut kudu disemir, minyakan. Nah kita kan ompong tua sekali mati baik kalau orang pada ngomong Pak bingung untuk gigi palsu, ngapain? Ya udah tinggal 2 ya kan, kakak tua kan, nggak usah model-model daripada pasang gigi palsu, semangat lagi makan emping. Wah ya, kamu udah segantaran makan emping ya, bahaya. Walaupun gigi tinggal 2, masih kuat makan sate, nah ya. Daripada gigi utuh, ya makan kacang kremet. Nah, ya. Jadi gitu, berpakaian jangan sampai untuk manusia, contohnya kayak tadi, pengen dianggap alim, ulama, dianggap orang soleh gitu. Nah, fatah syarok, akibatnya nanti Anda akan merugi. Kenapa rugi? Secara kepribadian, orang yang hobi mencari perhatian orang lain, penilaian orang lain, itu sedang dipermainkan oleh angan-angan. Hidupnya tidak di dunia nyata. Ya, kita bisa membayangkan orang modalnya pas-pasan tampil di media sosial, ya, pakaian di model-model, ceramah acapara, ternyata tetap saja nggak diundang untuk ceramah. Iya. Niatnya kan pengen trainer, dipanggil ceramah, tarifnya tinggi kan, ujung-ujungnya pengen kaya. Nah, itu kan orang main obsesi, pengen kaya dengan cara
apa bahasa oportunis, ya, pemalsuan. Makanya apa adanya saja. Tidak harus dipaksakan kalau jual bubur kacang pakai jubah, pakai sopan. Ya bubur kacang pak, itu aneh. Jadi orang sini lo si aing. Ya kan? Dan banyak orang yang pakaiannya asal justru hatinya lebih dari kita yang ngakunya santri. Dan dulu banyak kisah orang-orang seperti itu, orang pakaiannya asal-asalan. Dan Mbah Kuwu sudah memberikan contoh nih, dongeng contoh dan diabadikan walaupun dongeng tapi nyata. Orang Cirebon itu dulu hobinya atau karakternya menilai orang karena penampilan luar, ya, penampilan luar, kekayaan, jabatan dan macam-macam. Suatu saat Mbah Kuwu dipanggil selamatan oleh orang masyarakat yang sekarang namanya Desa Sampiran. Ya. Mbah Kuwu datang dengan pakaian petani karena beliau kan petani. Ya, datang. Jadinya jam 2 nggak mulai. Mbah Kuwu nanya, acara jam berapa? Jam 2 kok belum mulai? Iya. Kenapa? Karena Mbah Kuwu belum datang. Kata Sahibul Hajat tuh. Kata Mbah Kuwu, gimana? Dari tadi saya datang nggak dikenali. Nah karena beliau orang cerdas, pulang ganti pakaian sebagai Mbah Kuwu, pakaian kerajaan. Ya dari jalan sudah disambut. Lawan zaman ini jering, bang. Terus selesai acara, pidato, sederet melihat orang itu jangan karena pakaiannya, jadi sampean rugi sendiri, buang waktu, macam-macam. Contohnya Sahibul Hajat ini, saya datang tepat jam 2 siang karena pakaian petani, tidak ada yang lirik. Sementara saya datang pakai pakaian kebesaran seorang kuwu, sambutannya melebihi normal dan ada pamrih. Nah mulai sekarang pakaian ini saya copot, saya taruh di tempat ini, dan mulai hari ini saya namai desa ini Desa Sampiran. Jadi pakaian itu sampiran, bisa dilepas. Yang paling penting hati. Maksudnya begitu. Entah sampiran, tas mana? Ya, ya Rum Sari sampiran. Rum Sari sampiran. Di Danusela kuburannya di sampiran. Di Danusela itu pendiri Cirebon Girang, ya, yang kemudian cucunya jadi dikawinkan dengan Mbah Kuwu. Ya, di Danusela itu keturunan Brawijaya 5, jadi masih saudara kandung Raden Fatah. Itu. Jadi Cirebon itu ya sama dengan Demak. Ya, kasarnya, bulitnya sama. Tuanya ya sama. Cuma yang terkenal Cirebon itu sama dengan Solo. Kalau Jogja ngomong iya itu nji. Kalau Cirebon nggih. Di Solo ya nggih. Ketika saya naik beca di Jogja ngomong nggih, sampean Solo Mas. Nggih, sekakok. Dan memang begitu, anaknya Jaka Tingkir itu dinikahkan dengan anaknya Pangeran Cirebon. Itu. Ya. Paham itu? Ya, jadi jangan membesar-besarkan pakaian. Misi yang saya pahami dalam bab pakaian, jangan
mendewa-dewakan penampilan lahiriah. Ya, maka kalau bisa kita ya. Tapi khusus untuk para suami, biar Anda pakaiannya kaos oblong. Yang penting istri Anda tiap minggu ganti pakaian baru. Bukan pakaian bekas, jahir, yang ganti pakaian baru, bukan pakaian bekas. Itu cirinya suami yang sakinah, mawaddah warahmah. Kuat beli, ala kuasa kuata, kuasa kuata. Ini karena kalau kita pelajari dan baca kenyataan yang nyata, sandal itu ente masuklah ke Gerage sebelah barat, sandal semua kan, seblok sandal cewek semua, nggak ada sandal cowok, modelnya ratusan. Walaupun yang kreatif bikin laki-laki, tapi itu persembahan perempuan. Jadi wajar kalau istrimu nanti tiap minggu ganti pakaian. Apalagi kalau sering nonton televisi Paris, ya fashion gitu kan. Untung bapak dosen Rabi mahasiswa ini paling tuh kudungannya mulai kan dosen dia kan relatif lebih melarat ketimbang dosen perguruan tinggi lain ya, karena Rabi paling kuat paling banter untuk Wardah ya, di Sari Ayu di macam-macam Wardah. Jangan kalau Sari Ayu sekali tuku 400. Wah, honoresen. Ya itu ya, calon suami begitu. Top nanti ketika kondangan itu istrinya siapa cantik banget, Hajir. Terus Dion dapat nama ya, sana nggak yang dianggap istrinya cantik, dipuji-puji, senang. Kalau saya marah. Istrimu cantik Yon, alhamdulillah. Kalau saya marah ngece ya kan, ngerti nggak ngece ya? Kalau ada kata cantik di sampingnya jelek, bilang aja saya jelek gitu ya Yon. Tapi Dion terlanjur setuju ya. Jadi Tenten bilang, Dion pacarmu cantik, tiap hari ngomong gitu aja. Nggak usah ngomong Dion, nggak usah ngomong Dion jelek, nggak usah. Itu terlalu. Itu namanya ngajak perang. Tapi kalau ngomong Dion pacarnya cantik, itu diplomat yang ngomong. Diplomat yang ngomong. Kalau nggak ngomong di depan. Oke. Wah, 10 nih. Ada pertanyaan? Jadi hari ini kita dapat pelajaran tentang berpakaian atau pemahaman tentang aurat ya. Dan karena ngajinya kitab Imam Al-Ghazali, stressingnya yang penting hati ya. Kalau pakaian sih paling mahal-mahalnya segitu, karena yang mahal itu biasanya jarang dipakai ya. Makanya laki-laki nggak usah mewah-mewah pakaian ya. Laki-laki pakainya mahal, paling mahal berapa? 500.000 misalkan. Sama perempuan kalah. Perempuan nggak usah ngomong pakaian saya mahal ya, nggak usah. Ada cincin emas, ada anting emas, itu sudah keok.
Pak dosen. Ya, kalau saya ngomong saya gajinya gede ya, nggak mau. Istrimu tuh pakai anting gitu. Ya, mas, cincin, mas kalung, mas. Pak dosen paling motor butut ya. Jadi memang bagi saya di dunia ini yang dimanjat Tuhan itu perempuan. Makanya jangan iri sama perempuan. Harus sayang. Mau nggak yang sayang perempuan? Mau nggak? Bingung ya. Kok nggak mau sih gimana? Ya mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, ibumu itu bukan batu, tapi perempuan, bukan wanita, perempuan. Empu itu pemilik jagat itu perempuan. Ini ja'alul fil ardi khalifah itu perempuan. Kalimatnya saja perempuan dir. Terus yang punya rahim siapa? Perempuan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nitipnya ke siapa? Ke perempuan. Jadi wakil Tuhan itu perempuan. Laki-laki tinggal diram. Dan diram air, kalau nggak ada tanahnya disiram apa? Ya, laki-laki itu air, perempuan tanah. Kalau tanahnya nggak ada yang disiram apa? Ya diram. Diram dewek. Ya. Tidak zamannya setelah Nabi Muhammad lahir jadi Rasul, tidak zamannya melihat perempuan dengan hati separuh-separuh. Makanya punya uang jangan sayang-sayang, titip istri semua, enak. Ya, kita kemana-mana nggak ada yang ngawasi. Masa gelem Pak? Dosen masa gelem. Kita laki-laki itu merasa kalau punya uang gajian rasanya gaji saya, bukan lah. Coba lihat, setelah gaji itu gaji pokok sekian, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras. Ya, jangan dikira punya suami semua. Serahkan ke istri, suruh ngurus beli beras, suruh ngurus anak, suruh ngurus suaminya, aman. Kemana-mana nggak bawa uang, enak. ATM-nya saja. Ya pas beli di bela lah. Iya. Ya saya lihat kualitas sumber daya umat Islam itu berawal dari keluarga yang sakinah. Gimana tip kiat supaya sakinah itu caranya begini. Jangan sampai di rumah kita ada dua nakoda, dua supir. Satu supir setir kanan, satu supir setir kiri. Garatan. Mobil masa setirnya dua, nggak bisa. Ya saya nggak nakut-nakuti sarjana untuk cari jodoh tidak, tapi yang memang harus realistis. Mengapa kanjeng Nabi serba sukses dalam segala hal? Ya karena tidak pakai egoisme, tidak pakai individualistis. Cari yang baiknya kayak apa. Dalam rumah tangga itu bukan dicari benar salah, sebaiknya kayak apa. Karena sudah tidak lagi wilayah diskusi, tapi wilayah praktek ilmu yang kita punya, gitu loh. Dulu ngajinya fikih, jadi ketika berumah tangga yang dipraktekkan tasawuf, makanya cari yang bagus, jangan cari yang benar. Kalau cari yang benar sih ya, bikin aku benar ya mas. Tuh,
Sorry Pak dosen tidak nasihatin. Saya melihat kenyataan Indonesia seperti itu. Jadi jumlahnya banyak SDM itu, tapi tetap kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Iya. Kita dulu dijajah Belanda marah-marah. Sekarang merdeka, Belanda tetap maju, tetap Islami, kita yang Muslim tetap saja yang begini. Nah, ada ceritanya di Eropa lampu merah ditabrak, nggak ada. Kuning itu berhenti. Kalau kita masih kuning, dorong abang, aduh kagok masih sepi. Di Eropa itu besoknya ada surat datang, tilang Pak, anak malaikat ya, kita apa sih malaikat 10 tapi lila terus yang kontranya itu malaikatnya CCTV dong. Ya CCTV Arab apa? Bagaimana caranya membentuk SDM negara bangsa itu jujur ya apapun caranya. Kalau kita punya teori banyak gitu, prakteknya tidak. Winterprint BPN sing umat. Jadi kualitas itu berawal dari keluarga, rumah tangga, dari ayah dan ibu, anak, gitu kan. Kalau punya anak, ponakan dan macam-macam. Makanya dulu Nabi dakwah itu tidak kayak kita selesai mesantren pulang-pulang LC, tahu LC, langsung ceramah. LC langsung ceramah. Nabi tidak dapat Iqra itu mikirnya lama, ini buat siapa? Ternyata ya istrinya dulu selama 3 tahun baru ada perintah tetangganya, saudaranya. Jadi ada tahapannya. Makanya Nabi tidak pernah mentarget harus dapat sekian mengikuti, tidak. Dan Allah tidak setuju ketika Nabi ingin pamannya masuk Islam duluan, ditegur. Ya, kan? Kalau kita kan hobinya ngatur Tuhan, ambil. Besok harus wisuda. Kata Tuhan nggak bisa beliau. Kalender akademiknya bisa. Dikasih COVID ceret. Nah, sedunia boro-boro wisuda. Mangan kampus Februari. Sholat Jumat aja nggak boleh. Nah, itu kalau ngatur Tuhan masih banyak begitu. Kalau Nabi tidak pernah. Jadi nunggu perintah Tuhan. Nah, kalau kita berarti nunggu ilham. Kalau pengen sering ketemu ilham wahyu dari Allah, harus sering dialog dengan Gusti Allah. Ya, bahasanya ya bahasa hati kita masing-masing. Tidak terbatas pada kalimat berbahasa Arab. Karena ulama dulu juga tidak semuanya menggunakan bahasa Arab. Itu. Ente bayangkan kalau Imam Al-Ghazali, terus Jalaluddin Ar-Rumi, orang Romawi, bikin puisi cinta, bikin karya tasawuf, yang menggunakan bahasa Romawi. Al-Ghazali menggunakan bahasa Persia. Cuma yang nyampe ke kita bahasa Arab. Sama halnya suluk-suluk para sunan di Jawa yang menggunakan bahasa Pantura, bukan bahasa Arab. Makanya sekarang di Indonesia itu ada orang yang ngomong habis Sabtu itu Ahad, ada yang ngomong habis Sabtu Minggu, ada yang ngomong Muharram, ada yang ngomong
suruh, kan gitu. Ada yang ngomong sholat, ada yang ngomong sembahyang, kan nggak masalah. Karena memang itu bahasa dari Tuhan. Sementara kita tidak tahu sejarah mengapa hari Ahad disebut minggu. Tidak tahu kan? Kita pun tidak tahu sumber hukum hadisnya kenapa setelah Sabtu Ahad. Nah, kalau persoalan bahasa, jangan dikira Sabtu itu bahasa Arab. Sabtu bahasa apa? Tahu? Sabta Marga, tahu? Sabta Marga apa artinya? Tentara, Sabta Marga. Ya, di Yunani ada kalimat septa, septi, bukan bahasa Arab, bahasa septa, septi. Pada sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu bukan bahasa Arab. Nah, sirat. Ya, Anda saya lihat film itu. Sena. Sena. Yang Jawa perempuan. Jadi bahasa Arab, bahasa Quran itu minimal ada 7 bahasa bangsa-bangsa besar di dunia. Romawi, Persia, Suryani, Ibrani, Quraisy. Arab pun Quraisy, tidak sembarang Arab. Nah, jadi begitu. Makanya jangan fanatik dengan bahasa. Daripada bahasa Arab namanya apa? Jahanam. Fir'aun. Oke, mana leh? Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya yang harus kita yakini pertama bahwa tidur itu nikmat dari Allah. Jangan dianggap tradisi. Ya. Karena tidur itu proses istirahat fisik. Karena saraf-saraf motorik kita kendor, santai. Ya. Makanya jadi tidur. Walaupun aslinya otak kita nggak pernah tidur. Makanya kalau otak belum tidur masih kerja, kita tidur biasa direbrep ya, atau mimpi. Makanya dalam masalah mimpi itu ru'yat, melihat. Karena memang tidak ada istilah dream. Bahasa Indonesia dream, bahasa Arab ru'yat. Mimpi itu bahasa Arab ru'yat. Ru'yat itu artinya melihat. Jadi otak kita nggak pernah tidur, jalan terus. Ya, akal kita itu. Cuma roh yang di akal dicabut Tuhan, dicuci di alam arwah. Makanya orang tidur tidak boleh diceramai, ya. Kalau ceramai dan dewek. Yang kedua, kalau bisa tidur itu dijadikan media kita dekat dengan Tuhan. Itu jadi dekat dengan Tuhan itu jangan dibayangkan dengan sholat, dengan puasa saja. Justru yang paling enak dengan tidur. Percaya, tidur enak, dekat dengan Tuhan kan tambah enak. Ya, asal ketika tidur ngomong, Tuhan, ya gimana cara ngomongnya? Lagi butuhnya butuh apa? Ya kan? Kan enak.
Tuhan, besok saya pengen hidup lagi tapi lebih kaya, enak kan? Tidur blok, bangun-bangun kesiangan order banyak, waduh mantep kan? Jadi doanya kan cukup kalau mau tidur, tidak nunggu macam-macam. Ya, bagi saya begitu. Kenapa? Karena saya punya keyakinan ketika kita tidur, roh kita yang di otak itu menghadap Tuhan. Jadi sebelum menghadap Tuhan, kita doa dulu. Nggak percaya, coba mengulang nafas. Daripada tirakat-tirakat di kaluan, ketika mau tidur, ya, ketika mau tidur ngomong yang bagus sama Tuhan. Makanya kalau mau tidur jangan bertengkar dulu, ya, harap dulu gudrek, wah bahaya. Mau tidur tuh damai segala-galanya, jangan bawa sisa-sisa pertengkaran. Ya beli, ini kan lagi ngerasa aja tersinggung ya, kabaran ngomong, kabaran ngeplos begitu. Jadi jangan lagi bertengkar tidur, jangan. Kalau lagi bertengkar melek, ngopi, duduk. Kalau sudah adem baru wudu tidur, biar mimpinya enak. Jangan sampai urip enak, takkan ngimpi-ngimpi enak. Urip lak enak, urip melek enak, ngimpi enak. Enaknya apa? Ngimpinya saja nggak enak, apalagi alam nyata. Masa hidup begitu? Nah, itu di manage seperti itu, tidur. Ya, dan paling gampang. Ya. Orang tua kita mengajarkan dulu mengolah tidur itu begitu. Kalau nanti lagi rindu sama kanjeng Nabi, Tuhan tolong sih saya kalau tidur ngimpi ketemu kanjeng Nabi, gitu aja. Nggak usah pakai doa bahasa Arab, suwe mulatannya. Kudu lulu kiai, lulu macam-macam, kita bebas kader, kayak gitu aja. Terus diomongin, Cung agung esok jam 4 tangi aja nggak ada di kubrak-kubrak, bangun ngomong awak dewek nanti bangun dengan sendirinya. Itu ilmu yang Cirebon begitu ya, ngomongin awak dewek bahasanya cabang bayi agung, bahasa orang tua besok jam 4 tangi. Bismillahirrahmanirrahim turun les. Nanti jam 4 bangun dengan sendirinya tanpa dibangunkan orang lain. Ilmu turu sing wong Cirebon mohon. Ini kita banyak ya langka. Segala-gala kitab bae. Kayak itu ya baik kitab bae. Paling ada dua kitab Jabur. Ya. Ngaji kitab bari Jabur. Kitab Jabur. Iya, ngaji kitab tapi Jabur gitu. Yang kedua soal pakaian, jadikanlah itu sebagai simbol akhlak. Karenanya harus proporsional berpakaian itu. Tidak sama putih-putih, ini sawah putih, ini sekolah putih, ini pasar putih, ini makam putih. Oh ya repot. Kalian dikubur. Kayak warnanya warna lain kan gitu. Dan terakhir, pahamilah aurat secara komprehensif. Ya. Jangan sampai jadi persoalan untuk menyalah-nyalahkan semua yang terkait dengan aurat. Ya kayak tadi, guru olahraga dosa mulu, apa sebabnya? Olahraga celana pendek kan celana panjang. Waduh ya, guru olahraga neraka kaget.
Padahal yang membuat sehat murid kan guru olahraga, ganjarannya penting. Nah, ya lihat, di situ. Oke ya, segala itu saja. Jam 11 pas. Allah alam bisawab. Alhamdulillah ma'amudan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.